Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruyanti. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Dan terdapat 3 hal penting di dalamnya. Yang pertama yaitu teks deskripsi, kedua bahan ajar, ketiga buku teks. Apakah kalian pernah bertanya apa itu teks deskripsi? Berikut penjelasannya. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu hal sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teks deskripsi menurut para ahli Priyatni berpendapat bahwa teks yang memaparkan suatu objek, hal, keadaan sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat, atau merasakan hal yang dipaparkan dikategorikan sebagai teks deskripsi. Mahsun berpendapat bahwa teks deskripsi memiliki tujuan sosial untuk menggambarkan suatu objek, benda secara individual berdasarkan ciri fisiknya. Gambaran yang dipaparkan dalam teks ini haruslah yang spesifik menjadi ciri keberadaan objek yang digambarkan. Langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Dalman memaparkan langkah-langkah penyusunan teks deskripsi diantaranya 1. Menentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. Kedua, menentukan tujuan. Ketiga, mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. 4. Menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik, sistematis, atau membuat kerangka kerangan. 5. Menguraikan menggambarkan kerangka kerangan menjadi kerangka deskripsi yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Yang kedua yaitu bahan ajar. Salah satu keberhasilan dalam pembelajaran yaitu ketersediaan bahan ajar yang digunakan. Bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang disusun oleh guru yang disesuaikan dengan kondisi kelas yang diajarnya. Untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar di kelas, guru dituntut untuk rajin dan kreatif mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Bahan ajar menurut para ahli. Menurut Abidin, bahan ajar dapat diartikan sebagai seperangkat fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan atau generalisasi yang dirancang secara khusus untuk memudahkan pembelajaran. Manfaat pengembangan bahan ajar. Beberapa manfaat pengembangan bahan ajar bagi guru diuraikan dalam Kemendiknas sebagai berikut. 1. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntunan kurikulum dan kebutuhan siswa. 2. Tidak bergantung pada buku teks yang terkadang menyajikan satu sudut pandang kebenaran. 3. Memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. 4. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. 5. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa. Bahan ajar menurut Majid. Menurut Majid, bentuk bahan ajar paling tidak dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu 1. Bahan cetak, 2. Bahan ajar, 3. Bahan ajar pandang, 4. Bahan ajar interaktif. Buku teks. Buku teks merupakan salah satu bahan ajar cetak yang digunakan di sekolah baik oleh guru maupun siswa sesuai dengan tuntunan kurikulum. Buku teks menurut para ahli. Menurut Rohman dan Amri, buku teks pelajaran meliputi buku teks utama dan buku teks pelengkap. Daringan mengemukakan buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu. Langkah yang perlu diperhatikan dalam menulis buku teks. Prastowo mengungkapkan setidaknya ada 8 langkah yang perlu diperhatikan dalam menulis buku teks diantaranya. 1. Memperhatikan kurikulum dengan cara menganalisisnya. 2. Menentukan judul buku yang akan ditulis. 3. Merancang outline buku agar isi buku lengkap. 4. Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. 5. Menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat. 6. Mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan. 7. Memperbaiki tulisan menjadi menonjol. 4. Memberi ilustrasi gambar, tabel, diagram, atau sejenisnya secara profesional.
Kesimpulan, dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 revisi, dituntut untuk menciptakan pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Tidak hanya guru yang dituntut untuk berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tetapi perangkat pembelajaran pun, khususnya bahan ajar, harus dikembangkan secara kreatif. Dengan adanya bahan ajar berupa buku teks deskripsi, diharapkan siswa berperan aktif dalam pembelajaran, dapat meningkatkan hasil belajar sehingga tercipta pembelajaran yang konduktif. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.